Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatun. Saya dari Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Topik pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup dan bisnis. Jadi, kali ini saya ingin mempresentasikan dengan sistem screenshot dan juga video. Oleh karena itu, teman-teman harapannya agar lebih fokus pada screenshot dan juga penjelasan pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Oke, baik, kita langsung ke materi. Materi pertama yaitu dalam konteks ruang lingkup bisnis maupun regional maupun nasional, global maupun internasional, komunikasi multikultur sangat penting karena keberagaman personal yang mengangkat kebudayaannya yang masing-masing itu sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, keberagaman sendiri menjadikan peluang kerjasama antar bisnis negara dengan negara satu dengan negara yang lainnya itu sangat berpengaruh dan sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ruang lingkup bisnis memiliki ciri-ciri yaitu pertama, egalitarian dan juga hierarki. Apa itu egalitarian dan hierarki? Yuk kita simak. Pertama, egalitarian. Sifatnya informal. Tidak ada aturan dan aturannya tidak kaku. Yang dimaksud tidak ada aturan itu bukan berarti dalam suatu kita berbisnis itu tidak ada aturannya sama sekali. Bukan seperti itu. Jadi aturan ini mereka berkomunikasi komunikasi mereka tidak terbatas dan ini tidak menjadikannya patokan antara atasan dan juga bawahan. Mereka ini saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, status seseorang bisa diraih atau didapat dengan usahanya sendiri. Yaitu contohnya, ketika kita ingin menjadi seorang manajer, kita tidak memerlukan orang dari dalam, melainkan kita usaha dengan cara kita sendiri, dengan berusaha tekun, kerja keras, usaha, dan juga doa. Tentunya juga serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, gaya penampilannya orang tersebut sangat santai karena sifatnya ini informal. Jadi terkadang ada yang mengira bahwa dia bukan siapa-siapa atau mungkin saking sederhananya mereka dianggap remeh oleh orang-orang lain. Padahal dalam ruang lingkup bisnis dia seorang manajer perumpamannya. Jadi menurut saya kita tidak boleh mengejat seseorang itu ketika mereka hanya dari segi berpenampilannya saja, tapi juga cara pola pikirnya juga dan juga attitude yang mereka gunakan sehari-hari. Ciri ruang lingkup bisnis yang kedua, hierarki. Apa itu hierarki? Tentu saja, hierarki itu kebalikan dari egalitarian. Jika egalitarian informal, tentu saja hierarki itu formal. Apa itu formal? Nah, kalian pasti sudah tahu formal itu apa. Formal itu tentu saja mereka dalam sistem peraturannya sangat kaku. Dan aturannya juga sangat terbatas. Mereka berkomunikasi dengan atasannya sangat-sangat terbatas karena kita tidak bisa sembarang berkomunikasi dengan atasan kita, melainkan menggunakan tahap-tahapan agar kita bisa berkomunikasi dengan atasan kita. Nah, jika egalitarian ini status seseorang bisa diperoleh dengan cara atau usahanya sendiri, berbeda dengan hierarki. Hierarki tentu saja mereka menggunakan sistem dari kekerabatan keluarga atau mungkin bisa jadi orang dalam. Nah, banyak sih orang Indonesia yang menggunakan contoh kasus seperti ini, tetapi tidak berpengaruh tapi masih ada juga yang menggunakan sistem atau ciri egalitarian. Tapi tidak semuanya, tapi lebih kebanyakan ke hierarki. Karena mungkin cara tersebut lebih mudah dan lebih efisien.
cara tersebut masih digunakan untuk orang-orang yang tidak percaya dengan potensinya diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus tetap positive thinking, berusaha, doa, dan juga tetap menggunakan segala cara atau usaha kita agar memaksimalkan potensi kita, agar kita bisa terjun di dunia kerja kita secara lebih efektif. Nah, yang terakhir, ciri dari hierarki itu dari segi penampilan ya. Mereka lebih ke penampilannya itu rapi, berjas, misalnya berjas. Nah, kayak misalkan manajer nih, mereka keluar kantor, begitu keluar kantor, mereka masih menggunakan jas tersebut karena merasa bahwa dirinya itu seorang atasan, seorang manajer, dan dia merasa saya itu berhak atas segalanya. Tetapi menurut saya, iya, dia memang berhak atas segalanya, tetapi hanya dalam ruang lingkup bisnis mereka sendiri. Dan tentu saja ketika kita sudah menggunakan berjas, tentu jangan sombong terlebih dahulu, karena di atas langit masih ada langit, tentu saja. Nah, kita beralih dari ciri-ciri ruang lingkup bisnis. Tadi kan udah dibahas ada egalitarian dan hierarki. Dalam protokol bisnis, apa aja sih yang mereka bahas atau pelajari? Yang pertama, hubungan awal. Kedua, sapaan. Ketiga, penampilan pribadi. Keempat, pemberian hadiah. Dan kelima, yaitu hal tabu yang dibicarakan. Apa sih itu hubungan awal? Hubungan awal itu merupakan bentuk memberi kesan pertama terhadap klien atau teman kerja bisnis kita, sehingga kita harus benar-benar diperhatikan. Jadi kita itu harus to the point ke sasaran yang ingin kita bahas. Sapaan itu bagaimana cara kita menyapa. Dan kita perlu memahami cara menyapa di dalam budaya tuan rumah. Seperti kita lebih membukukan badan kita ke orang yang lebih tua atau lebih kita hormati dalam bekerja sama tersebut. Dalam penampilan pribadi, nah seseorang ini mereka menggunakan kostum mereka untuk bertemu dengan rekan kerja, dan tentunya harus menyesuaikan dengan lawan bicara, situasi, dan maupun konteksnya. Pemberian hadiah. Apa sih pemberian hadiah itu? Pemberian hadiah yaitu wujud penghormatan dan rasa terima kasih. Jadi dalam hal ini banyak atasan yang memberikan hadiahnya kepada bawahannya, yaitu dengan wujud atau bentuk yang berbeda-beda. Misalkan dalam ruang lingkup bisnis, ia bisa memberikan sejumlah THR yang mungkin lebih besar nominalnya ketimbang dengan karyawan lain. Nah, yang terakhir ini hal-hal yang tabu. Pembicaraan basa-basi untuk memecahkan suasana dan mengalami topik dalam membangun relasi. Jadi, dalam komunikasi ini, setiap budaya itu memiliki kriteria dan standar topik pembicaraan yang berbeda-beda. Misalnya, hal-hal tabu yang sering kita temui yaitu membicarakan tentang keluarganya, kebiasaannya, tentang bisnis yang ia jalani sekarang, dan juga tentang politik. Apa sih yang akhir-akhir ini trending? Jadi seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dapat lebih paham dan lebih mengerti lagi ya. Terima kasih, ala kadarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.